Oke, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya. Kesempatan kali ini kita akan bahas cryptocurrency ya, teman-teman. Ya, baik teman-teman. Ini ceritanya pas live TikTok kemarin kan saya udah ngobrol-ngobrol masalah cryptocurrency ya. Saya melihat beberapa teman-teman kemarin tuh pergerakannya mulai menarik ya. Jadi waktu itu salah satunya ada beberapa ya. Kita ngobrol-ngobrol bebas aja dulu. Nanti saya kasih timestamp ya. Intinya saya tuh ngelihat kemarin beberapa cryptocurrency ini udah saya sendirikan di sini teman-teman. Nih, yang ini. Jadi ada beberapa yang menarik perhatian saya, tapi saya nggak segera positioning ya. Jadi ada awalnya sih kemarin XRP teman-teman. XRP secara pergerakan seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi XRP secara pergerakan seperti ini teman-teman bisa ngelihat bahwa oke, saya geser dulu supaya lebih ini. Memang dia rata-rata memang pada ini ya, pada konsolidasi di bawah seperti itu. Nah nah ini seperti ini kan, kalau kita lihat tuh harganya di bawah banget seperti itu. Dan ini cukup lama ya teman-teman, ini dari Juni ya, dari ya Mei, Juni seperti itu. Ini cukup bikin base ini cukup lama dan teman-teman, tipikal barang-barang yang mau breakout itu biasanya diawali dengan kondisi seperti ini. Diawali dengan kondisi konsolidasi seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang ngikutin channel saya di saham, sebenarnya ini bukan di ilmu saham juga. Ini berlaku ilmu teknikal. Jadi satu pergerakan tuh ada fasenya, teman-teman. Pergerakan apa ya istilahnya? Pergerakan ini tuh ada fasenya ya. Jadi setelah suatu long downtrend seperti itu, ya biasanya akan ada fase panjang lama seperti itu, baru kemudian dia mulai beranjak naik, terus kemudian koreksi. Terus seperti itu lanjut lagi, kira-kira seperti itu. Simpelnya seperti itu, walaupun mungkin nggak persis bentuknya seperti ini, karena apa? Karena ada juga yang pergerakannya begini naik ya. Nah nanti gini juga. Nah jadi tetap ada fase seperti itu. Intinya sih ada fase. Nah di mana di masing-masing fase itu nanti sebenarnya di bagian-bagian kecilnya juga akan ada yang pergerakan seperti ini ya. Kemudian akan ada juga seperti ini. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ini adalah satu area konsolidasi ya. Ini area konsolidasi. Kemudian ini juga area konsolidasi. Nah, sebenarnya sebelum dia break itu di sini ada tanda-tanda bahwa dia mau break. Nah, ini yang saya bilang beberapa kemarin memenuhi syarat seperti itu. Beberapa kemarin memenuhi syarat dia mau break seperti itu sehingga di sini akhirnya saya tertarik seperti itu. Nah, contohnya ini XRP ya, teman-teman. XRP ini ada satu pola nih konsolidasi di bawah dan ternyata ini daily ya. 2 hari setelahnya adalah break. Jadi saya live TikTok itu mungkin sekitar 3 hari yang lalu, bener aja. Jadi dia break. Setelah ngebreak itu berapa kenaikannya? Kenaikannya setelah ngebreak itu ya kira-kira ya memang dia sempat turun lagi 11%, lumayan lah seperti itu dengan volume yang agak ini ya, agak lumayan besar. Nah teman-teman, ini kalau di saham udah besar ini. Kalau di kripto mungkin belum ada apa-apanya ya karena kripto kan pergerakannya kenceng gitu. Kalau di saham 10% seperti ini kadang cukup susah untuk didapatkan gitu. Kalau di kripto kan ya teman-teman yang sudah di kripto tahu sendirilah naik turunnya kan kenceng juga. Nah ini yang mengusik saya bahwa kripto-kripto yang pergerakannya ada seperti ini saya sangat tertarik. Kenapa? Ini adalah konsolidasi. Di mana konsolidasi ini adalah konsolidasi atau sideways atau istilah yang sering saya sampaikan adalah narrow range atau pergerakan yang sempit ya. Narrow range atau pergerakan yang sempit. Nah, narrow range itu biasanya diakhiri atau diakhiri memang dia potensinya dua ya, diakhiri narrow range, diakhiri jebol ke atas atau ke bawah, breakout atau breakdown. Tetapi biasanya kalau akan didukung kondisi tertentu, misalkan misalkan kondisi regional atau kondisi lainnya mendukung dia untuk naik, akhirnya dia breakout. Maka
Biasanya kalau range konsolidasinya cukup panjang, itu dia breakoutnya cukup powerful dan dia nanti bisa mengulang fase pergerakan yang saya sampaikan tadi. Fase pergerakan yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya masing-masing kripto saham seperti itu memiliki fase dengan jangka waktu yang berbeda-beda ya. Fase turun seperti itu, nah seperti ini kira-kira seperti itu kan. Entah dia naik bentuknya adalah higher atau lower ataupun sideways, intinya sih dia ada fase ya. Fase ini adalah fase turun ya. Kemudian biasanya ada sideways, breakout, fase naik. Terus fase distribusi, turun lagi. Nah, di saham saya udah bikin ada satu bahasan saya tentang fase saham ini, biasanya fase 1 ya. Fase 1 itu tepat ketika mau breakout ya. Kemudian fase 2 di sini dan fase 3 di puncak dan fase 4 seperti itu. Kembali lagi nanti di sini 1 ya, di sini 2 lagi ya, seperti itu, di sini 3. Dan di bagian atas ini 3 ya. Di bagian atas ini 3 lagi. Oke, sebentar. 3 lagi baru kemudian 4 turun ya, 1. Seperti itu. Ini adalah fase pergerakan saham ataupun ya intinya ya barang-barang tradingan lah seperti itu. Fase ini sekali lagi bisa ngarahnya ke atas, bisa tetap flat atau bisa turun. Tapi setidaknya gelombang seperti ini ada dan kita sebagai trader itu kita adalah mengamati pergerakannya. Sekarang kan perulangan dalam fase itu kan ada di dalam pergerakan saham, kripto ya seperti itu. Ini kok menurut saya kok banyak yang mulai menarik ya. Banyak yang mulai menarik yang saya awali kemarin dari XRP ya, dari XRP yang pergerakannya mulai terbaca ya, jelas terbaca satu area konsolidasi dan ada breakout, dan ini juga mendekati MA 200-nya ya, MA 200-nya. Contoh lain ya, ini yang pertama adalah XRP dulu, kita catat dulu. Ini sudah saya naikkan. Di sini saya kasih label ya, XRP, kemudian XLM. XLM juga pergerakannya juga mulai seperti itu ya. Dan teman-teman, ini walaupun sebenarnya dia itu terkonsolidasi, tapi sebenarnya kalau kita coba bongkar teman-teman, ini cukup lebar loh, rentangnya cukup lebar. Ya, seperti ini. Rentang geraknya itu cukup lebar loh. Contohnya nih. Ini ada 20% loh, segini. Ya. Rentang geraknya 20% dan polanya cukup terbaca loh. Bahkan yang model LUNS USDT aja teman-teman. Ini juga walaupun kemarin kan nah seperti ini juga kalau kita breakdown ke 4 jam, 1 jam, ini masih bisa dipakai trading. Nah, ini sekaligus saya bahas yang LUNS USDT ya teman-teman. Ini kemarin kan di short video saya udah saya sampein, kalau nggak salah tanggal 12 ya. Tanggal 12 atau berapa itu kan ada event kepastiannya. Nah, di short video saya sampein biasanya dari eventnya itu kurangi 2. Jadi kalau 12-nya di sini berarti 2 hari ini sudah harus take profit. Memang di area kalau 12 berarti kurangi 2 tanggal 10-an tuh. 2 hari sebelumnya harus take profit. Ini pengalaman Dogecoin, Shiba juga seperti itu ketika dibahas tanggal 10 misalkan akan ada eventnya seperti itu. 2 hari sebelumnya kalau bisa sudah keluar. Biasanya seperti itu. Ini pengamatan saya, kalau misalkan salah silahkan teman-teman koreksi ya. Even untuk LUNS pun teman-teman di dalam jam-jaman ini kalau kita bongkar lagi ternyata dia bisa dipakai trading juga gitu loh. Bisa dipakai trading juga ya. Kemarin saya cek tuh sekitar 5%-an ya. Ini malah 22%. Ini dalam 1 jam. 22% dalam 1 jam ya. Simpelnya kalau teman-teman trading dengan 1 juta itu bisa sekitar 200. Ya memang saya kemarin ngetes juga soalnya. Jadi dengan 1 juta itu bisa mendapatkan 200. Zaman sekarang 1 juta dapat 200.000 itu sudah enak sekali loh teman-teman, karena kita nggak ngapa-ngapain, kita cuman analisa sebentar, kita ngelihat pola seperti ini dan pola ini cukup mudah terbaca seperti ini. 20%-an ya, 10-20% lah kalau mau cepet ya, lebih 10. Kalau teman-teman bisa advance pakai future account ya, leverage account bisa lebih ini lagi. Tetapi leverage account kan resikonya berlipat seperti itu.
Jadi yang ini sudah saya beli tanda itu adalah XRP ya, XRP. Kita kembalikan ke jam aja, kita kembalikan ke hari. XRP saya beri tanda, mungkin saya besok akan memindahkan sebagian dana teman-teman dari saham untuk ke sini ya, ke kripto. XLM juga sama, bentuknya sama. Dan sekali lagi ya, ini rentangnya tradingable, tradingable. Bisa dipakai trading ya, ini 20% juga. Rentangnya enak. Rentangnya enak dipakai trading ya. Kata siapa nggak bisa dipakai trading? Bisa ya, cryptocurrency enak dipakai trading. Nah, teman-teman, ini juga saya tidak sembarangan mengambil altcoin-nya ya, karena di sini yang saya ambil adalah yang besar-besar ya. Kalau kita urutkan di cryptocurrency ranking, ini saya kan ambilnya dari urutan yang terbesar. Nah, kemarin kemarin kita bahas di live kemarin kan. Nah, ini. Saya ngelihatnya dari ini XRP kan. XRP secara chart kan dia nanjak seperti itu. XRP, kemudian ini Shiba juga. Shiba nanti kita cek lah. Algorand ya. Iya, Algorand tadi juga saya ini. Jadi ini sudah saya kumpulin ya. XRP, XLM sama Algorand. Algorand saya naikkan. Simpel aja kok teman-teman. Dari sini juga kita bisa kasat mata sekilas saja juga kita bisa melihatnya seperti ini. Ini Teralus ya. Algorand, saya sih tadi hanya lihat ya Algorand sekilas, baru itu Algorand, XRP, XLM ya. Algorand, XRP, XLM. Sebentar, Algorandnya saya akan geser ke atas saja supaya saya bisa ngeceknya lebih enak. Sebentar teman-teman ya. Algorand saya naikin ke atas. Saya satuin di sini Algorand, saya beri tanda aja. Saya masih pakai yang gratisan ini, yang testing kemarin, yang bayar kemarin sudah habis, nggak saya perpanjang. Nah, ini Algorand juga sama. Tapi Algorand ini kalau yang saya cek ya teman-teman, ini market cap-nya dia bid offer-nya agak tipis ya. Kadang blank seperti itu. Nah, ini potensinya berapa ini? Upside and down-nya dari konsolidasinya dia itu berapa? Sebentar teman-teman ya. 30% teman-teman, luar biasa. Jadi support to resistannya 30%, atau teman-teman netkan aja mungkin di sekitar separuhnya, berarti itu 15%, cukup mudah untuk mendapatkannya ya. Ini dalam daily ya, mungkin teman-teman kalau mau lebih presisi lagi bisa dikecilkan ya, bisa dikecilkan time frame-nya seperti itu. Nah, bisa dinetkan. Mungkin tadi terlalu ideal seperti itu ya. Bisa kita kecilkan, kita ambil titik yang paling banyak dilewati teman-teman ya. Perkiraan aja nggak apa-apa. Titik yang paling banyak dilewati. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu kira-kira upside and down-nya berapa. Ini sekitar 10% juga teman-teman. 10%. Jadi yang saya bilang tadi, kalau 10% mungkin lebih mudah untuk take profit ya, seperti itu. Jadi sementara yang saya lihat ini adalah XRP ya. XRP ini dalam 1 jam saya kembalikan ke 1 hari ya teman-teman. XRP ada pergerakan, ada konsolidasi yang cukup terbaca dan ada breakout ya. XRP, kemudian XLM juga, dan juga Algorand. Pasti ada yang nanya, Pak bisa entry sekarang seperti itu. Saya sebenarnya nggak pernah mau rekomendasi teman-teman. Cuman saya ngelihat dari kondisi aja ya. Ada breakout, ada konsolidasi, ada breakout. Nah, ada konsolidasi seperti ini dan ada breakout. Saya akan memantau konsolidasi itu ketika dia mau breakout, kemudian terbentuk candlenya adalah higher low, dan juga harus ada kumpulan volume yang cukup solid untuk mendobrak breakout itu, mendobrak konsolidasi itu. Saya biasanya berani masuk seperti itu. Dan ini juga model-modelnya juga semuanya mendekati MA 200, di mana MA 200 adalah batas antara bull ya, yang ada di atasnya adalah bull area, yang sedang ada yang di bawahnya adalah bear area. Jadi sementara itu pemanasan untuk cryptocurrency ya teman-teman. Cryptocurrency pemanasan seperti itu.
dicatat dulu aja, silahkan dibikin watchlist seperti saya ini, XRP, XLM, dan Algorand. Mungkin besok saya akan mengalihkan sebagian dananya untuk ke cryptocurrency karena cukup banyak yang mulai menarik ini. Nah, sekali lagi kita ngambil yang market cap-nya gede aja teman-teman, yang 20 besar ya, kira-kira seperti itu. Kemudian BNB saya juga tertarik juga ya teman-teman. Ini ada Cardano ya. Cardano boleh. Nanti kalau ini saya update juga teman-teman. Jadi buat teman-teman ini apa istilahnya subscriber channel MS Trade ya. Silakan tetap stay tune di channel saya karena saya akan reaktivasi bahasan di cryptocurrency. Sementara itu ya teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.